Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang reaksi elektrolisis yang ada di anoda dan katoda, di mana katoda merupakan tempat reaksi reduksi berlangsung dan anoda adalah tempat di mana reaksi oksidasi itu berlangsung. Oke, perlu diperhatikan di dalam reaksi di katoda itu adalah apakah dalam bentuk lelehan atau larutan. Jika lelehan yang berasal dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn itu akan mengalami reaksi reduksi di katoda. Kemudian reaksi di anoda yang perlu diperhatikan itu adalah apakah elektrodanya inert atau non-inert, di mana elektroda inert itu merupakan PtCaU. Sebagai contoh, tuliskan reaksi elektrolisis yang ada di katoda dan anoda. Contohnya lelehan NaBr dengan elektroda Pt. Jadi langkah yang pertama itu adalah reaksi ionisasi dari NaBr, di mana NaBr jika diionisasi itu akan menghasilkan Na+ dan Br-, di mana katoda itu adalah kationnya dan anion itu berada di anoda. Kemudian kita lihat apakah dalam bentuk lelehan atau larutan. Di sini tertulis dalam bentuk lelehan. Jika dalam bentuk lelehan, maka berpengaruh pada golongan 1A, 2A, Al, atau Mn. Karena Na+ itu berada di golongan 1A, maka reaksi yang terjadi di katoda dalam bentuk lelehannya itu adalah kation dari golongan 1A itu sendiri. Maka reaksi yang di katoda itu akan menghasilkan reaksi Na+ ditambah elektron menjadi Na. Kemudian reaksi anoda yang perlu diperhatikan apakah elektrodanya inert atau non-inert. Karena di sini elektrodanya berupa elektroda Pt, karena Pt ini merupakan elektroda inert, maka di anoda yang akan mengalami reaksi oksidasi itu adalah anion dari senyawa tersebut. Maka karena Br- itu termasuk anion halida, maka yang terjadi di anoda itu adalah reaksi dari anion Br- menjadi Br2 ditambah 2 elektron. Kemudian reaksi selanjutnya adalah kalian harus menyamakan jumlah elektronnya di kedua reaksi tersebut. Maka di sini kalikan 2, kemudian yang ini dikalikan dengan 1. Sehingga reaksi bersihnya adalah ini kita bisa coret karena sama, maka reaksinya adalah 2Na+ ditambah Br- menjadi 2 dikali Na, maka 2Na ditambah dengan Br2. Oke, itulah reaksi yang terjadi dari lelehan NaBr dengan elektroda Pt. Lanjut ke contoh soal berikutnya, ini ada larutan NaBr dengan elektroda Pt. Apa bedanya sama contoh yang pertama? Di sini tertulis larutan. Kalau yang tadi itu tertulis lelehan. Maka langkah yang pertama itu adalah buat dulu reaksi ionisasinya, di mana NaBr diionisasi menjadi Na+ ditambah Br-. Ingat
Positif itu ada di katoda, negatif adanya di anoda. Oke, Na adanya di golongan 1A dalam bentuk lelehan, maka di sini dalam bentuk larutan, maka larutan yang berada di golongan 1A, reaksi di katodanya itu adalah reaksi reduksi dari air. Maka katoda mengalami reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Kemudian reaksi di anoda, lihat adalah elektrodanya, apakah inert atau non-inert. Karena di sini masih tertulis PT, di mana PT itu merupakan elektroda yang inert, maka reaksi yang terjadi di anoda itu adalah anionnya. Anion dari senyawa tersebut, karena di sini anionnya adalah Br-, di mana Br- itu merupakan anion dari halida, maka anoda itu adalah reaksinya 2 Br- menjadi Br2 ditambah 2 elektron. Langkah selanjutnya itu adalah menyamakan jumlah elektron di kedua ruas. Karena di sini sama-sama elektronnya 2, maka langsung kita bisa coret 2 elektronnya hilang, maka reaksi bersihnya itu adalah 2H2O ditambah dengan 2 Br- menjadi 2OH-. Karena di sini ada ion OH-, maka reaksi elektrolisis ini bersifat asam. Kemudian ada H2. Kalau kita tes, maka di sini akan muncul gelembung berupa H2 di katoda dan ada gas Br2. Kalau kita melakukan reaksinya di laboratorium, maka di kedua elektroda ini ada gelembung, di mana di katodanya itu ada gelembung gas H2 dan di anoda itu adalah ada gelembung dari gas Br2. Maka reaksi bersih dari larutan NaBr dengan elektroda PT adalah seperti ini. Contoh yang berikutnya itu adalah buatlah reaksi elektrolisis yang ada di katoda dan anoda pada larutan CuSO4 dengan elektroda C. Oke, langkah yang pertama, dibuat dulu reaksi ionisasi dari CuSO4 menghasilkan Cu2+ ditambah SO4 2-. Ingat, positif adanya di katoda, negatif adanya di anoda. Katoda reaksinya reduksi, anoda reaksinya oksidasi. Oke, yang perlu diperhatikan di katoda itu adalah apakah dia itu dalam bentuk larutan atau lelehan. Oke, di sini tertulis dalam bentuk larutan, maka reaksi yang terjadi di katoda adalah, lihat yang nomor 2. Dan larutannya itu adalah Cu. Oke, Cu bukan termasuk golongan 1A, bukan golongan 2A, Al, juga bukan Mn. Maka yang terjadi di katoda adalah kation dari senyawa tersebut. Maka reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi dari Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kemudian lihat reaksi yang di anoda itu kita perhatikan di elektrodanya, apakah inert ataukah non-inert. Di sini tertulis elektrodanya C, di mana elektroda C itu termasuk elektroda inert, maka dia tidak bisa bereaksi. Yang bereaksi adalah anionnya. Berarti reaksi anion karena di sini itu merupakan anion sisa asam oksi, maka reaksi yang ada di anoda itu adalah reaksi oksidasi dari air. Maka dapat dituliskan menjadi 2H2O menjadi 4H+ ditambah 4 elektron plus O2.
Kemudian langkah selanjutnya itu adalah menyamakan elektron di kedua reaksi tersebut. Yang di atas atau katodanya menghasilkan 2 elektron, di bagian anoda menghasilkan 4 elektron. Kita samakan, maka yang di atas kita kalikan dengan 2, yang di bawah kita kalikan dengan 1. Maka reaksinya menjadi, ini kita bisa coret, maka hasilnya adalah 2Cu 2 ditambah dengan 2H2O menjadi atau menghasilkan 2Cu ditambah dengan 4H+. Karena di sini menghasilkan H+, maka kalau kita uji kertas lakmus merah dan lakmus biru, maka akan menghasilkan lakmus tersebut berwarna merah pada lakmus merah dan berwarna merah pada lakmus biru, karena reaksinya adalah asam. Kemudian ada O2, maka nanti kalau kita melakukan praktikum, di bagian anoda itu akan menghasilkan gelembung. Gelembungnya itu adalah gas O2. Kemudian di bagian katoda ini akan menghasilkan endapan. Endapannya itu berupa endapan tembaga. Jadi nanti untuk endapan tembaga ini bisa kalian hitung berapa gram yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis tersebut. Nah, berapa gram yang dihasilkan, gram dari suatu senyawa yang dihasilkan atau berapa volume gas yang dihasilkan, ini nanti kita akan pelajari di bagian hukum Faraday di pertemuan selanjutnya.